Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel saya dalam pembelajaran matematika. Semoga dimanapun kalian berada, kalian dalam kondisi yang sehat dan masih tetap bersemangat. Sebelum kalian mengikuti pembelajaran hari ini, bagi yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe. Dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya agar kalian dapat pemberitahuan video terbaru dari channel saya. Materi yang kita bahas hari ini adalah materi mean, modus, dan median. Ini adalah materi kelas 8. Yang pertama kita bahas adalah mean atau rata-rata hitung. Mean atau rata-rata rumusnya adalah jumlah data dibagi banyak data. Nah, jadi antara jumlah data dan banyak data itu tidak sama. Untuk lebih jelasnya, kalian perhatikan contoh-contoh berikut ini. Contoh pertama, tentukan mean dari data berikut. Nah, mean rumusnya adalah jumlah data dibagi banyak data. Untuk jumlah data berarti mulai 6, 5, 9, 7, sampai 6 ini dijumlah. Seperti ini, kemudian dibagi banyak data. Kalau banyak data berarti banyaknya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi kalau angka-angka ini adalah namanya jumlah data, jika ini semua dijumlahkan namanya jumlah data, tapi jika 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 ini adalah banyak data. Kemudian ini dijumlahkan hasilnya 56, dibagi 8 hasilnya adalah 7. Jadi mean data tersebut adalah 7. Nah, contoh yang pertama tadi, jika datanya sedikit, namun ini adalah menentukan mean jika datanya banyak dan dalam bentuk tabel. Ini jika dijabarkan seperti tadi, sangat panjang. Nah, caranya bagaimana? Ini adalah cara agar tidak panjang. Mean atau rata-rata, rumusnya masih sama, jumlah data dibagi banyak data. Ini ada nilai, ini frekuensi atau jumlah. Jadi nilai 3 itu banyaknya atau frekuensinya ada 2. 4-nya ada 3. Jadi atas kali bawah tambah atas kali bawah seperti itu. Jumlah datanya 3 kali 2 ditambah 4 kali 3 ditambah 5 kali 6 ditambah 6 kali 15 sampai yang terakhir. Dibagi banyak data. Kalau banyak data itu berarti frekuensi mulai 2, 3, 6, sampai 2 ini dijumlahkan. Ini jadi banyak data. Kemudian dihitung. 3 kali 2, 6, ditambah 4 kali 3, 12, ditambah 5 kali 6, 30, tambah 6 kali 15, 90, dan seterusnya. Dibagi, ini dijumlahkan, hasilnya adalah 40. Kemudian, ini dijumlahkan, hasilnya adalah 244, dibagi 40, banyak datanya. 244 dibagi 40 hasilnya adalah 6,1. Ini adalah mean atau rata-rata dari data di atas. Selanjutnya kita bahas tentang rata-rata gabungan. Ini adalah simbol untuk rata-rata. Rata-rata gabungan rumusnya adalah N1 kali rata-rata 1 ditambah N2 kali rata-rata 2 dibagi N1 ditambah N2. Di mana N1 ini adalah jumlah data yang lama, kemudian N2 ini adalah jumlah data yang baru, kemudian ini rata-rata 1 adalah rata-rata yang lama sebelum ada anak baru, kemudian rata-rata 2 ini adalah rata-rata baru setelah ada anak yang masuk. Contoh 3, nilai rata-rata ulangan matematika dari 39 siswa adalah 45. Jika nilai seorang siswa bernama Salma digabungkan, nilai rata-ratanya menjadi 46, semula 45 sebelum Salma digabungkan. Berapa nilai ulangan harian matematika yang diperoleh Salma? Nah, N1 sebelum Salma masuk, jumlah datanya adalah 39 atau banyak anaknya, 39. Kemudian N2, yang masuk siapa? Salma. Berarti N2, jumlah data yang masuk hanya 1 orang karena hanya Salma saja. Kemudian rata-rata gabungan, rata-ratanya menjadi 46.
rata-rata gabungan adalah rata-rata setelah Salma masuk. Berarti rata-rata gabungannya adalah 46. Kemudian rata-rata 1 ini adalah rata-rata awal. Rata-rata awalnya berapa? 45. Kemudian pakai rumus rata-rata gabungan seperti ini. Setelah dituliskan rata-rata gabungannya tadi 46, kita tulis 46 sama dengan N1 kali rata-rata 1. N1 39, rata-rata 1 45. 39 kali 45. Ditambah N2, N2-nya 1 kali rata-rata 2, ini adalah yang dicari. Ini adalah nilai Salma per N1-nya 39 ditambah N2-nya 1. 46 sama dengan ini dikali ini hasilnya adalah 1755. Ditambah 1 dikali rata-rata 2 hasilnya adalah tetap rata-rata 2 per 39 tambah 1 hasilnya adalah 40. Kemudian 46 dengan 40 ini dikali silang. 46 dikali 40 sama dengan, karena ini sudah dikalikan berarti tinggal 1755 ditambah rata-rata 2. Ini dikali ini hasilnya adalah 1840 sama dengan 1755 ditambah rata-rata 2. Jadi untuk mencari rata-rata 2, ini harus pindah ruas ke kiri. Ini positif berarti pindah ruas ke kiri jadi negatif. 1840 dikurangi 1755 hasilnya adalah 85. Ini adalah rata-rata 2. Jadi nilai Salma adalah 85. Kemudian yang kedua adalah modus. Modus itu adalah angka yang sering muncul atau angka yang frekuensinya paling tinggi atau paling banyak. Contoh 1, tentukan modus data berikut. Nah, ini dapat dilihat bahwa yang paling sering muncul adalah angka 5, muncul sebanyak 1, 2, 3, muncul sebanyak 3 kali. Maka modusnya adalah 5, karena 5 itu sering muncul. Kemudian dari data ini dapat dilihat bahwa 5 juga sering muncul, kemudian 7 juga sering muncul. 5 dan 7 sama-sama muncul 2 kali. Karena sama-sama 2 kali, maka modusnya ada 2, yaitu 5 dan 7. Karena memiliki 2 modus, maka disebut dengan bimodus. Kemudian, jika soalnya dalam bentuk tabel untuk mencari modus, maka kita fokus pada frekuensi. Kita cari angka yang paling banyak yang mana? Nah, dari tabel frekuensi ini angka yang paling banyak adalah angka 9. Angka 9 nilainya berapa? Kita lihat, ini lurusnya 6, berarti nilainya 6. Maka modus data tersebut adalah 6. Ingat, modusnya bukan 9 tapi 6. Jadi cari dulu frekuensinya yang paling besar berapa, kemudian luruskan frekuensi tersebut punyanya nilai berapa. Nah, nilai itulah yang disebut dengan modus. Kemudian selanjutnya adalah median. Nah, yang kita bahas ini adalah jika datanya tidak terlalu banyak dan tidak dalam bentuk tabel. Median adalah nilai data yang terletak di bagian tengah setelah data diurutkan. Jadi, dalam hal ini, data itu harus urut terlebih dahulu. Jika sudah urut, tidak perlu diurutkan. Tapi jika belum urut, wajib diurutkan. Ini kita lihat sudah urut, berarti tidak perlu diurutkan. Ini 6. Kita garis bawah 6. Kemudian 10. Kemudian belakangnya lagi 7. 9. 8. 9. Nah, ada 2 angka di tengah yang tidak tergaris bawah, yaitu angka 8 dan 9. Nah, karena ada angka 2 di tengah, berarti mediannya adalah 2 angka ini ditambah 8 tambah 9 dibagi 2. 8 tambah 9, 17 dibagi 2, hasilnya adalah 8,5. Kemudian untuk contoh 2, tentukan median dari data ini. Nah, ini kan belum urut, berarti diurutkan terlebih dahulu.
4, 5, 6, 6, 7, 9, 9. Kita garis bawah depan sendiri, belakang sendiri, kemudian belakangnya, kemudian ini, kemudian ini, kemudian ini. Nah, sisa satu yang tidak tergaris bawah yaitu angka 6. Nah, berarti karena hanya satu, yaitu angka 6, berarti 6 ini adalah mediannya. Ingat, banyak yang di garis bawah ini antara depan dan belakang harus sama. 1, 2, 3. Ini yang belakang 1, 2, 3. Berarti ini sudah tepat. Kemudian yang ini juga 1, 2, 3. 1, 2, 3. Berarti sudah tepat. Jadi kalian depan sendiri, belakang sendiri, belakangnya lagi, depannya, belakangnya lagi, depannya. Nah, kalian cari yang tengah-tengah. Selanjutnya adalah median jika datanya dalam bentuk tabel. Jika datanya dalam bentuk tabel, itu ada dua rumus, yaitu untuk n ganjil dan n genap, atau jumlah data ganjil dan jumlah data genap. Ini adalah rumusnya. Langsung kita bahas contoh soal. Contoh 3 tentang median, tentukan median data berikut. Nah, ini ada data dalam bentuk tabel. Yang pertama kita lakukan adalah menghitung frekuensinya ini. Frekuensinya ini berapa? Nah, ini jika dijumlahkan, 2 tambah 3 tambah 6 tambah 9 tambah 8 tambah 4 tambah 2, n-nya adalah 34. Nah, 34 berarti n-nya adalah genap. Kalau n-nya genap berarti pakai rumus yang median untuk data genap. Rumusnya adalah seperti berikut. Kemudian data ke n-nya berapa tadi? 34. Berarti n per 2 diganti dengan 34 per 2. Ditambah data ke n per 2. 34 per 2. Ditambah 1 per 2. Data ke 34 dibagi 2, 17. Ditambah data ke 34 dibagi 2, 17. Ditambah 1, 18 per 2. Nah, jadi jawabannya tidak berhenti sampai di sini. Ini masih data ke, belum ketemu mediannya. Data ke 17. Nah, caranya kalian cari di frekuensi ini. Ini masih 2. Ditambah 3 ini masih 5. Ditambah 6 masih 11. Kemudian ditambah 9 itu 20. Nah, di sini masih 11, di sini 20, berarti kira-kira data ke-17 letaknya ada di ini, di frekuensi ini. Berarti data ke-17 adalah nilainya 6. Ini tadi maksimal sampai data ke-20. Nah, kalau ini ditambah data ke-18, berarti kalau ini maksimalnya 20, berarti data ke-18 masih terletak di sini. Data ke-18 juga nilainya masih 6. 6 tambah 6 dibagi 2. 6 tambah 6, 12 dibagi 2, hasilnya adalah 6. Kalau kalian bingung, bisa kalian jabarkan. 3 frekuensinya 2 berarti 3, 3. Kemudian 4-nya 3, 4, 4, 4. Kalau kalian bingung mencari data ke-17 yang mana, data ke-18 yang mana, kalian boleh jabarkan, tapi juga akan memerlukan waktu yang lebih lama. Kemudian contoh 4, tentukan median data berikut. Ini datanya tetap sama caranya, kita tentukan terlebih dahulu n-nya ganjil atau genap. Ini jika dijumlahkan hasilnya adalah 21. 21 berarti n-nya ganjil. Kalau median datanya data ganjil berarti rumusnya adalah seperti ini. Data ke n ditambah 1 per 2. Data ke n-nya berapa? 21. Berarti 21 ditambah 1 dibagi 2. Data ke 21 ditambah 1 hasilnya adalah 22 dibagi 2. Data ke 22 dibagi 2 hasilnya adalah 11. Berarti ketemu data ke 11. Kita hitung, di sini masih 2.
kemudian ditambah 3, 5. Berarti di sini data 1, 2, di sini data 3, 4, 5. Kemudian 5 ditambah 6, 11. Jadi data ke-11 letaknya di frekuensi 6 menunjukkan nilai 5. Jadi data ke-11-nya adalah 5, ketemu medianya adalah 5. Bagaimana? Mudah kan? Semoga kalian paham ya dengan materi hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like and share video ini ke teman-teman kalian agar dapat membantu teman-teman kalian belajar dengan lebih mudah dan tentunya lebih menyenangkan. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran hari ini. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.